Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang proses persidangan sengketa kewenangan lembaga negara atau SKLN. Seperti pada kewenangan yang lainnya, pemeriksaan persidangan itu proses persidangan ya. Itu meliputi pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, kemudian rapat permusyawaratan hakim atau RPH, dan putusan atau pembacaan putusan. Sebenarnya sudah kita sampaikan juga di bab sebelumnya tentang proses persidangan, pengujian undang-undang, tapi tidak ada salahnya untuk bisa lebih memahami dan mengerti tentang proses persidangan secara keseluruhan atau pada umumnya di dalam Mahkamah Konstitusi. Pemeriksaan pendahuluan itu adalah pemeriksaan pada sidang pertama sebelum melakukan pemeriksaan pokok perkara. Dilakukan oleh panel hakim sekurang-kurangnya 3 orang hakim atau juga bisa dilakukan oleh pleno hakim yang sekurang-kurangnya itu adalah 7 orang hakim. Nah, pemeriksaan pendahuluan di sini dihadiri oleh pemohon atau kuasanya, kecuali dalam hal tertentu ya, atau adanya permohonan putusan sela itu dihadiri pula oleh termohon dan atau kuasanya. Nah, di dalam pemeriksaan pendahuluan di sini, majelis hakim wajib memeriksa kelengkapan permohonan, meminta penjelasan tentang materi permohonan dan juga legal standing-nya, dan juga pokok-pokok dari permohonan yang diajukan. Dalam pemeriksaan ini, hakim juga bisa memberikan nasihat kepada pemohon untuk melengkapi administrasi atau materi permohonan maupun pelaksanaan tata tertib persidangan. Kemudian mendengar keterangan permohon dan juga memeriksa kelengkapan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak pemohon. Apabila di dalam pemeriksaan pendahuluan ini hasilnya tidak lengkap atau belum jelas, maka hakim meminta untuk melengkapi dan atau memperbaiki permohonannya dalam jangka waktu 14 hari. Apabila telah lengkap dan jelas, maka hasil pemeriksaan pendahuluan tadi akan dilaporkan di dalam rapat permusyawaratan hakim. Pemeriksaan persidangan ini dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dilakukan oleh pleno hakim, yaitu sekurang-kurangnya 7 orang hakim. Atau berdasarkan hasil rapat pemusyawaratan hakim dapat dilakukan oleh panel hakim yang dilakukan sekurang-kurangnya 3 orang hakim. Nah, untuk pemeriksaan persidangan di sini memeriksa materi permohonan, mendengarkan keterangan atau tanggapan termohon, kemudian memeriksa dan mengesahkan alat bukti baik yang diambil oleh pemohon, termohon ataupun pihak terkait. Kemudian mendengarkan keterangan pihak-pihak terkait apabila ada. Kemudian mendengarkan keterangan saksi dan saksi ahli baik yang diajukan oleh pemohon maupun termohon. Kemudian bagaimana tentang pembuktian yang dilakukan di dalam pemeriksaan persidangan di sini? Pembuktian itu dibebankan kepada pihak pemohon. Apabila terdapat alasan yang cukup kuat, hakim bisa membebankan pembuktian tadi kepada pihak termohon. Dalam rangka pembuktian ini juga bisa meminta pihak terkait untuk memberikan keterangan dan atau mengajukan alat bukti lainnya. Ini alat bukti yang bisa digunakan, ada surat atau tulisan, keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, keterangan para pihak, dan juga alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Nah, untuk alat bukti itu harus dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara sah menurut hukum. Kalau itu terdapat pemalsuan berarti nanti akan bisa dikenakan pidana pemalsuan.
Sementara untuk penentuan sah tidaknya alat bukti dan perolehannya ini dilakukan oleh majelis hakim dalam persidangan pleno atau panel. Apabila dipandang perlu, bisa juga dilakukan pemeriksaan setempat atau sidang ke lokasi yang disengketakan. Kemudian ketika sudah selesai pemeriksaan persidangan, berikutnya adalah rapat permusyawaratan hakim atau RPH. Ini sifatnya tertutup dan rahasia. Siapa yang memimpin RPH? Dipimpin oleh ketua mahkamah. Kalau tidak hadir atau tidak bisa, maka dipimpin oleh wakil ketua. Apabila ketua dan wakil ketua berhalangan, RPH dipimpin oleh ketua sementara yang dipilih dari hakim yang ada. Untuk pengambilan keputusan, ya, RPH ini meliputi pengambilan keputusan mengenai mekanisme pemeriksaan, kemudian kelanjutan perkara, putusan sela, dan juga putusan akhir. Untuk RPH sekurang-kurangnya dihadiri oleh 7 orang hakim. Nah, untuk pengambilan keputusan diusahakan dengan musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka akan ditunda sekali lagi untuk melakukan RPH, dan apabila tidak tercapai sepakat lagi, baru dilakukan pengambilan keputusan dengan suara terbanyak atau voting. Apabila ada suara yang sama, berarti nanti yang menentukan adalah suara dari ketua sidang. Kemudian dalam RPH di sini, dalam hal tidak mencapai musyawarah mufakat, apakah itu dissenting opinion ataupun concurrent opinion, itu harus dimuat di dalam putusan. Nah, untuk RPH di sini, dalam hal pengambilan putusan akhir, hakim wajib menyampaikan pendapatnya secara tertulis, dan pendapat hukum tadi merupakan bagian dari berkas asli yang sifatnya rahasia. Sementara RPH yang untuk tujuan lain, misalkan antara diskusi curah pendapat atau brainstorming atau perancangan drafting putusan setelah musyawarah, nah RPH untuk maksud ini tujuannya adalah tidak memerlukan persyaratan quorum. Lanjut, setelah RPH, maka sidang berikutnya adalah pembacaan putusan. Nah, tentang putusan nanti akan kita bahas dalam video berikutnya. Demikian tentang proses persidangan SKLN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.